Selamat datang di Filosofi Populer, podcast di mana kita membedah film-film besar melalui lensa filsafat. Hari ini kita akan membahas salah satu film yang ikonik yang sering diangkat dalam diskusi eksistensial, yaitu Groundhog Day. Film ini terkenal dengan plotnya yang berpusat pada pengulangan waktu di mana karakter utama, Phil Connors, terjebak dalam suatu hari yang sama berulang kali. Apa sih yang bisa kita pelajari dari film ini? Dari perspektif para filsuf besar seperti Herakleitos, Parmenides, dan juga Plato. Saat ini saya sedang bersama dua pewawancara saya, yaitu Safira dan Felisa. Hai Safira dan Felisa, bagaimana kabarnya? Halo Halim, saya sendiri baik. Saya juga baik. Oke, jadi untuk membahas ini lebih dalam, kita sudah kedatangan dua narasumber ahli, yaitu ada Elis Jessica dan juga Kila. Selamat datang Elis Jessica dan Kila. Terima kasih Halim, senang berbincang di sini. Saya juga senang bisa ikut dalam diskusi hari ini. Wah, sepertinya bakal seru nih. Mari kita mulai dengan membahas alur cerita filmnya terlebih dahulu yuk. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau kita mengulas dulu apa itu tentang Groundhog Day. Jadi, Groundhog Day ini menceritakan tentang Phil Connors. Dia adalah seorang pembawa berita cuaca yang merasa nggak pernah puas dengan hidupnya. Dia selalu terjebak dalam lingkaran waktu, di mana ia terbangun setiap hari dan mendapati bahwa ia kembali pada hari yang sama, yaitu hari Groundhog di Punxsutawney. Phil awalnya merasa bingung dan tertekan dengan situasi ini, namun seiring berjalannya waktu, ia mencoba berbagai cara untuk menghadapi pengulangan ini. Dan bersikap egois hingga mencoba bunuh diri. Phil pada akhirnya menyadari bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari lingkaran ini adalah dengan mengubah sikap dan cara pandangnya terhadap kehidupan. Benar, dan inilah yang menarik. Meskipun lingkungan luar tidak berubah, perubahan terbesar justru terjadi dalam diri Phil sendiri. Mari kita lihat bagaimana sih perspektif filsafat bisa membantu kita untuk memahami lebih dalam peristiwa ini. Baik Elis Jesse, bagaimana kita bisa memahami pengalaman Phil dari sudut pandang Herakleitos yang terkenal dengan ungkapan bahwa semua mengalir atau pantarei? Sangat menarik Felicia, Herakleitos percaya bahwa inti dari eksistensi adalah perubahan. Ia mengatakan bahwa kita tidak bisa masuk ke sungai yang sama dua kali, karena air di sungai itu terus mengalir dan berubah. Namun, dalam Groundhog Day, kita melihat situasi di mana waktu tampaknya diam dan tidak bergerak. Phil terjebak dalam suatu hari yang sama. Ini jelas bertentangan dengan gagasan Herakleitos di mana segala sesuatunya harusnya berubah. Namun, meskipun waktu eksternal tidak berubah, Phil berubah secara internal. Pengalaman batinnya, perkembangan moralnya, dan cara ia memaknai hidup adalah bentuk dari aliran Herakleitan dalam konteks yang lebih dalam. Jadi, meski hari-harinya terlihat statis, jiwa Phil mengalir dan berkembang. Jadi bisa dibilang perubahan dalam film ini tuh nggak bersifat eksternal, melainkan internal ya? Ya, betul sekali. Itu yang menjadi paradoks menarik di sini. Groundhog Day adalah eksplorasi bagaimana perubahan bisa terjadi di dalam individu, meskipun lingkungannya tampak stagnan. Menarik. Nah, bagaimana dengan Parmenides, Kila? Parmenides terkenal dengan pandangannya bahwa perubahan itu ilusi. Apakah situasi di Groundhog Day mendukung pandangannya? Nah, iya benar banget nih, hal ini tuh sangat relevan. Karena menurut Parmenides sendiri, apa yang ada itu tetap dan tidak berubah. Ia menolak gagasan bahwa dunia terus berubah. Bagi ia, realitas yang sejati itu tuh statis. Jika kita melihat Groundhog Day, Phil benar-benar hidup di dalam dunia yang tidak berubah. Secara harfiah ya. Hari yang sama akan terulang terus-menerus dan hal ini sangat sesuai dengan pandangan Parmenides tentang dunia yang statis. Namun, ada satu aspek nih yang menarik. Meski realitas keluar tampak tidak berubah, Phil sendiri juga mengalami perkembangan internal. Hal ini menunjukkan bagaimana manusia, meskipun berada di dunia yang tampak statis, tetap bisa mengalami perubahan batin. Ini semacam kompromi antara realitas objektif yang ada, yang tetap, dan juga subjektivitas individu yang bisa berubah. Jadi meskipun dunia luar sesuai dengan konsep Parmenides tentang statisnya eksistensi, perubahan batin tetap mungkin terjadi.
Nah, benar banget nih. Pengalaman Phil ini juga menyoroti perbedaan antara realitas objektif dan juga pengalaman subjektif yang menurut saya adalah inti dari pemikiran Parmenides. Nah, bagus sekali. Sekarang bagaimana dengan Plato? Bukankah dalam Groundhog Day ada semacam perjalanan dari kebodohan menuju pencerahan, mirip dengan alegori gua Plato? Bagaimana LSJC? Iya, Halim, benar sekali. Plato menggambarkan manusia yang hidup dalam kebodohan seperti orang yang terjebak di dalam gua, hanya bisa melihat bayangan. Namun bagi Phil, pada awalnya ia hidup dalam kegelapan atau ketidaktahuan. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri dan tidak memahami arti hidup yang lebih dalam. Namun seiring waktu, dia mulai menyadari pentingnya berbuat baik dan menemukan makna sejati dalam hidup. Ini mirip dengan seseorang yang keluar dari gua dan akhirnya melihat cahaya matahari atau kebenaran. Pengulangan waktu dalam film ini sebenarnya adalah proses pembelajaran di mana Phil secara bertahap memahami kebenaran yang lebih dalam tentang eksistensi. Baik, jadi kita telah melihat ya bahwa Groundhog Day ini bisa dianalisis melalui banyak perspektif filosofis. Dari Heraclitus kita belajar bahwa perubahan bisa terjadi secara internal meskipun dunia luar tanpa stagnan. Parmenides juga mengingatkan kita bahwa dunia mungkin terlihat statis, tapi pengalaman subjektif tetap penting. Melalui Plato kita memahami bahwa perjalanan menuju pencerahan tidak selalu mudah, tapi sangat penting untuk pertumbuhan pribadi. Dan juga film ini sangat kaya dengan pesan filosofis yang bisa diinterpretasikan dengan berbagai cara. Betul, dan setiap filsuf memberikan perspektif yang unik untuk membantu kita memahami bagaimana kita menghadapi pengulangan, perubahan, dan makna hidup. Nah, terima kasih banyak kepada LSJC dan juga Kila atas wawasan yang luar biasa ini. Bagi para pendengar, terima kasih sudah bergabung dan jangan lupa untuk terus mencari makna dalam hidup setiap hari. Sampai jumpa di episode Filosofi Populer berikutnya.